Ditungguin dari pagi masih belum ada juga nih. Ini hari terakhir nih saya nungguin di sini nih. Hari apa ya? Hari Rabu, sekarang tanggal 16. Tiap hari ditungguin nggak ada kalau lagi ditungguin. Tamu yang kita tunggu suaranya yang merdu, yang memukau. Nggak jauh dari sini, tapi kalau nanti kita jalan aja dia datang. Anehnya di situ. Santri lagi pada ngangkutin kayu. Pohon pala, kebun pala. Ini pohon pala yang super. Buahnya mantap ini tuh. Pohon durennya. Ini juga nih sama. Pada bagus, baru dipetik. Oh, ini baru ditanam nih tuh. Ini baru dipetik nih kebun sebelah ini nih. Tuh. Durennya gede-gede, musim duren sekarang, nanti bentar lagi tuh. Kalah yang lain ini tuh. Kebun hutan tapi bersih. Pakai sendal cepit juga nggak takut ada ular ya. Diurus gitu. Nah. Oh, ya. Tunggu ya, habis dipetik kemarin selesai. Kita tunggu 1 bulan kemudian kita metik kembali. Pik. Oh, cawan galal dede itu mantap. Pisang Ambon saya tanam kurang lebih 7 bulan 8 bulan ini tuh. Tuh buahnya tuh. Mantap. Naon pik? Jarro pik ngalana pik. Hati-hati baik. Ngala etana ngala bibitna, bibit pisang Ambon saya beli dari Kadu Engang nih, satunya itu 10.000 bibit benih. Pik rokok ya pik ya. Para santri lagi itu tuh lagi ladugan kelapa muda. Oke, silahkan aja bapak akang-akang santri sok daripada nubatur hop boga urang sorangan pribadi tuh. Iya, daripada nongkrong abis ngaji segala macam ke kebun, bersihin, angkutin kayu tuh di sepalan. Baru dipetik ini 1 bulan kemudian nanti kita metik lagi. Wah. Ini pohon duren nih. Ini biang keladi pohon duren nih ya. Ini akarnya segini tuh. Ditebang aja udah buat ininya, buat bikin pesantren wanita tuh. Bakar ini intinya nih.
Mana rokona aya rokona? Weh kopi naon? Nggak segera yuk. Wow mantap. Weh, Mister Muhid. Gobin ke mana Gobun? Roma. Nges ngaliwat can? Hei mantap. Ayo terus lanjut. Tuh kalapa tuh ngala tuh. Dugan hayang manggerak ngarala besok. Tuh eta mah loba keneh tuh. Kira ngarala bae. Hayang mah daripada ya. Asik. Inilah kehidupan kakek dulu tahun 60-an begitu. Santri kan begitu maunya, pengennya di kebon, makan-makan. Nyantai. Oke. Ini anak-anak nih nggak tahu khasiatnya. Ini mahkota dewa ya. Ini mahkota dewa, ini dipetik, dilempar. Ya, padahal kemanfaatannya ini diiris ya kecil-kecil ini, kemudian dikeringkan. Nah setelah kering dibikin teh. Nanti taruh di gelas ya kira-kira bangsa 3 biji 4 irisan. Kemudian dikasih air panas. Kemudian ada air di dalam gelas itu tutup dengan dengan tutup gelas. Kemudian udah anget-anget diminum. Ini insya Allah ya. Ini saya sendiri nih. Ya usia 76 tahun jalan. Alhamdulillah manjat pohon kelapa masih mampu. Pohon durian juga masih mampu. Satu hari manjat ini pohon kayak gini nih. Ini saya sendiri yang ngerjain nih. Memetiknya ini sampai 10-20 pohon masih mampu. Nah, ini sebabnya kalau nanti terasa kepala pening-pening disebut kolesterol, ini kita pakai ini. Nah, mahkota dewa ya. Ini bibitnya dari Cinere nih, Villa Cinere nih, Jakarta dulu. Bangsa sekitar tahun 90-an. Ini saya pagar-pagar batas itu ditanami dengan ini. Cuman orangnya itu nggak ngerti tujuannya, nggak tahu ya. Nah, ini anak-anak ini main buang-buang air, petik buang nih. Kan kesayang nih, makanya saya ambil tuh. Ini tuh kayak gini nih. Nah, jadi terus sakit jantung juga, ya stroke juga. Terus ada penyakit lumpuh ya, terus hipertensi, kalau malam suka kencing. Nah kencing batu juga, kencing batu itu dibiasakan kalau malam sebelum tidur ya. Ini tapi udah yang saya katakan tadi, diiris dulu kemudian dikeringkan, dijemur dengan kering, nanti diseduh dengan air, jangan pakai gula, tapi pakai garam dikit nggak apa-apa ya. Kemudian sebelum tidur diminum ya, tiap malam itu rutin. Nah nanti kalau umpamanya kita tiba-tiba setelah 5 malam minum terus ya, nanti terasa kita sering kencing atau buang air kecil ya. Nah itu terasa nanti kalau umpamanya itu sering, kadang-kadang 1 hari sampai 5 kali 6 kali, itu jangan kaget, berarti kotor yang di dalam itu keluar ya. Kalau kencing manis, kencing kencing batu. Bahkan batu itu kalau ini, mohon maaf ya saya agak jorok ngomongnya, saya pernah begitu. Ini semuanya itu bukan teori, tapi yang saya laksanakan sendiri. Itu saya nggak mau ngomong kalau bukan fakta lapangan, artinya fakta yang saya lakukan sendiri itu. Nah ini kalau kita umpamanya kencing, kalau si kaum pria ya, pipis itu kan kalau ada tembok kita tojokan aja tuh si peluru kita itu, si pistol kita tak ke situ, nanti kalau kencang itu tak kena bata itu atau kena keramik itu berbunyi, berarti itu pecah batu yang ada di dalam itu. Ya itu dari akhirnya sembuh ya. Kemudian timbulnya efek positifnya, 1 tidur nyenyak, 2 pikiran enggak terlalu galau, kemudian makan enak
Nah di situ udah mulai. Nah selanjutnya ya udah umpamanya bangsa setengah bulan kita 1 kali kayak atau 2 kali atau 3 kali terserah, tinggal tergantung karena masalahnya ini susah. Kalau dengan sengaja ini nggak ini gitu ya. Nah ini namanya mahkota dewa ya. Saya terus terang dari tukang taman juga termasuk tukang apa namanya, tukang ahli pengobatan tradisional di Cinere dulu. Ini bangsa tahun 90-an di Villa Bapak Bustanil Arifin di Jakarta di Cinere di Kampung Limo dulu. Ini dikasih sama beliau sengaja, ini Pak Haji katanya ditanam buat di kampung, katanya nanti kita kalau di kampung makan berobat kayaknya sulit. Ya ini untuk jaga-jaga aja nanti kalau udah usia tua katanya. Ya alhamdulillah saya memang begitu, care and share itu dilakukan. Saya peduli dan berbagi, kemudian saya berikan kepada orang-orang juga gitu. Dan juga saya memanfaatkannya. Nah itu makanya saya informasikan kepada siapapun yang kebetulan membaca atau mendengar atau melihat video yang saya posting ini, mudah-mudahan ada manfaat dan optimis. Saya tuh hakul yakin, ainal yakin ini yang saya rasakan. 76 tahun saya, alhamdulillah sampai hari ini. Ya umpamanya dari Banten sampai Bandung PP 1 hari pakai motor juga masih mampu. Alhamdulillah, bukan takabur, naudzubillah, summa naudzubillah ini. Ini energi juga otak, pemikiran juga itu. Kita seperti kayak anak muda aja gitu. Jadi semangat tinggi gitu. Nah seperti ini nih. Ini kan semuanya tanam saya sendiri. Ditanami kemudian diolah. Sewaktu-waktu kalau lagi ada di rumah, ini sebentar lagi saya berangkat Jakarta nih. Gitu. Kalau di luar kita ya berpacu dengan otak, dengan pikiran, dengan persaingan. Ya kalau dari kampung ya seperti ini. Nih sama santri itu lihat tuh. Indah. Jadi stresnya kita juga diolah untuk jangan sampai stres nih dengan para pemuda kampung di pesantren. Nah, kita kan ini kan obat ini sesungguhnya nih dengan mereka dengan anak-anak yang utuh pemikirannya dan tidak ada hipokrit ya. Kita melihat pohonan hijau-hijau seperti ini. Kemudian bentar lagi ada toke nih. Saya lagi ngintip toke yang ada bangsa ukuran 30, 40, 50 cm ini saya lagi ngintip nih. Toke. Tapi begitu kalau saya intip gitu hilang. Nanti kalau saya simpen HP nanti dia nggak ada lagi gitu. Di situ. Nah, ini beradanya di sekitar wilayah sini. Pernah saya tangkap, saya digigit gitu. Bangsa sekitar, bangsa ukuran mungkin hampir sekilo ya, berat ya kayak biawak. Tapi karena dulunya sebelah sana, makanya sekarang sampai segini nih, sampai bersih begini. Saya seneng ngejar toke itu kayak biawak aja gitu. Kejar, ini ke sini nih, larinya ke sini ke pohon ini nih. Terus langsung ke atas, dari atas loncat ke ya pohon yang ini. Pohon ini langsung ke sono ke hutan, ya udah kabur. Makanya sekarang saya nih saya lihat tuh. Ini kebun hutan tadinya. Beling segala macam ini. Nah, jadi itulah diantara retorika kehidupan dan dinamika kehidupan kita mensiasati bagaimana untuk memanfaatkan usia semenjak muda ya seperti begini, hasil kerja dari kota ya, kita nggak leha-leha, kita tanam, beli tanah ya, kemudian kita ya seperti gini sekarang usia ya cucu sampai udah 25 ya alhamdulillah kita syukuri, kita nikmati. Kalau anak kita di jalan minggir ngintip nggak seberapa, paling 3.000 5.000 cucu berangkatan, yang satu berangkat bagi satu 5.000 ada lagi cucu 5.000 ya gitu. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghindari berbagai penyakit batin maupun dohir. Itu yang saya rasakan. Maka indah aja hidup ini gitu. Jangan dibikin sulit. Tergantung kepada diri kita sendiri mensikapi hidup, because it is the life is struggle. Hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan itu harus dengan pemikiran dan perhitungan. Tanpa ada perhitungan dan pemikiran yang matang, back to the first, kembali kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah dengan penuh keimanan dan mensikapi, menikmati dan mengimani dan mensyukuri. Itu. Oke, baiklah. Min beres min. Itu kayak minggu harap urang kakek balik lagi ke sini nanti. Kayak weh, mantap tuh kandang derlin. Ih, mantap. Ini singkong apa namanya? Singkong godog, singkong rebus. Ini bagi usia yang 70 tahun ke atas, ini hikmahnya mengandung energi ya. Ada vitaminnya dan melancarkan BAB, melancarkan segala macam, melancarkan rezeki juga. Amin. Amin. Mantap. Nggak segera bawaan kayuna tuh. Tuh, sampai beres teh ya aya keneh tah loba teh tuh. Kan bawa palang 2 mobilennya, cukup mal 2 mobilen. Tuh, hah? Sebawaan bae heman di ieu di yang muludan pan urang. Kan nu kalali ge bawaan bae ya. Dah. Ya kan papan itu. Bawa. Bagus ya, kayak kadu. Duren. Ngit. Ditiup sih ya tak kaduna tah gerabuhan. Allahumma gitu. Oke. Ayo.